Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Anthony Chang Ministry International. Tema kita hari ini adalah Doa Bapa Kami. Satu seri khotbah saja. Satu seri khotbah. Firman Tuhan diambil dari satu bagian, yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayat 5-13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu Tuhan, doa kami menjadi doa yang baik, doa yang berkenan kepada Tuhan. Kami punya wawasan Kristen yang baik tentang doa Bapa kami. Ajar kami lewat firman Tuhan hari ini, supaya iman kami semakin teguh mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saudara-saudaraku, hari ini lewat Lembaga Anthony Chang Ministry International, ibadah online hari ini, tema kita adalah Doa Bapa Kami. Satu seri saja, saudaraku. Satu seri saja. Doa Bapa Kami ini, saudara-saudara sekalian, di dalamnya itu mengandung pemahaman teologis yang sangat dalam, saudaraku. Sangat dalam.
doa Bapa kami ini bisa didekati dengan cara systematic theology approach, dengan biblical theology approach, dengan exegetical theology approach, atau juga dengan banyak cara yang lain, atau doa Bapa kami itu diintegrate dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dengan filosofi, dengan teologi, dengan psikologi. Maka doa Bapa kami itu khotbahnya bisa menjadi berseri-seri banyak sekali, saudaraku, karena memiliki pemahaman teologis yang sangat dalam. Itu doa Bapa kami. Tapi untuk hari ini, saudaraku, pendekatan saya adalah lewat practical teologi dan systematic teologi. Sedikit saya combine untuk kepentingan kebutuhan daripada jemaat waktu dalam berdoa, untuk kehidupan, untuk disiplin kehidupan dalam berdoa. Oke, saudaraku, sekarang kita maju satu step lagi. Jemaat perlu konsentrasi ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bicara tentang doa Bapa kami, kita mau bahas tentang doa dulu. Apa itu doa? Kalau bahasa Indonesia, 3 huruf ya saudaraku ya. D-O-A. Bagus ya katanya. Singkatan dari didengar oleh Allah. Bagus ya bahasa Indonesia, saudaraku. Saudara sekalian, mengapa kita kalau berdoa itu mata harus tertutup, saudaraku? Kenapa mata kita harus tertutup? Boleh nggak kita berdoa dengan mata terbuka, jemaat sekalian? Boleh? Kita berdoa dengan mata tertutup, tujuannya adalah supaya kita lebih bisa konsentrasi dalam berdoa. Supaya mata kita tidak melihat banyak hal. Supaya mata kita tertutup, jadi kita lebih bisa konsentrasi dalam doa. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak kita berdoa dengan mata terbuka? Pray with your eyes open. Boleh, jemaat sekalian. Untuk satu hal tertentu, kalau kita berdoa mengusir setan, doa untuk orang yang kerasukan setan, kita harus berdoa dengan mata terbuka, saudaraku. Harus. Tidak boleh berdoa dengan mata tutup, saudara sekalian. Waktu kita mendoakan orang yang dirasuk setan, biasanya setan bisa menggunakan orang yang dirasuk itu menyerang. Jadi waktu kita berdoa untuk orang yang dirasuk setan, semua barang-barang berbahaya. Di meja ada asbak dari kaca yang tebal itu, ada benda tajam, itu disingkirin, saudara sekalian. Karena kuasa itu bisa pakai orang yang dirasuk untuk menyerang kita. Nah, waktu kita berdoa mengusir setan itu, mata kita terbuka. Jangan bego-bego, culun-culun, doa tutup mata. Setan itu pakai orang itu, ambil asbak itu, dia gebuk kepala kita, pecah itu kepala, men. Setan nggak keluar, kita pulang surga, bos. Jadi doa mengusir setan, eyes harus open, terbuka itu mata. Tuhan lindungi kita benar, tapi Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Tutup mata, pecah kepala, bos. Pray with your eyes open. Nah, saudara sekalian, khotbah hari ini tentunya lewat jalur kontemplasi, saudaraku ya. Kalau mau tahu apa itu kontemplasi, refer ke khotbah saya yang temanya contemplation. Oke, saudaraku, kita lewat jalur kontemplasi. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi yang short, yang durasinya pendek, kontemplasi 5 menit, 10 menit, itu bisa dengan pray with your eyes open. Doa dengan mata terbuka. Nah, waktu kita baca perikop tadi, Tuhan itu mengajar. Jangan seperti orang munafik. Orang berdoa di tikungan-tikungan jalan. Orang berdoa di rumah-rumah ibadat. Supaya dilihat orang ia berdoa. Kan Tuhan mengajarkan supaya jangan dilihat orang. Kalau dilihat orang, kita sengaja show off. Kita jadi orang munafik. Kan demikian, saudaraku ya. Nah, kalau lewat jalur kontemplasi short, yang singkat, yang 5 menit, 10 menit, kita bisa pray with your eyes open. Doa dengan mata terbuka. Konsep Tuhan kan supaya orang tidak tahu, ya kan? Nah, kalau kontemplasi durasi pendek, kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Tapi with your eyes open. Contoh, di Starbucks, kita sampai minum kopi, sambil adakan kegiatan, mata kita terbuka. Tapi hati kita berdoa. Itu kontemplasi.
Sambil minum kopi, hati kita berdoa. Tuhan, saya harus bagaimana dengan situasi begini ya Tuhan. Nah itu you pray. Tapi orang nggak tahu jemaat sekalian. Orang nggak tahu pas dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya orang tidak tahu. Saudara masih bisa lakukan segala kegiatan. Itu di Starbucks lah. Saudara di mobil lah. Saudara di kantor lah. Orang nggak tahu. Saudara bisa lakukan banyak kegiatan. Matamu terbuka kok. Tapi nobody knows. Saudara sedang berdoa sambil kerja yang lain. Saudaraku, begitu. Tapi ada situasi kondisi yang bisa berdoa dengan mata tertutup. Bisa di dalam pesawat. Ya tutup mata lah. Oke juga. Dalam mobil tutup mata. Oke juga. Tapi untuk semua kegiatan yang sedang kita lakukan, with your eyes open. Nobody knows. Konsepnya Tuhan, apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Supaya orang lain tidak tahu kita sedang berdoa. Kita tidak jadi orang munafik. Sehingga pakailah jalur kontemplasi yang durasi 5-10 menit. Anytime, anywhere. Itu bagus, saudaraku. Pendeta pakai itu loh. Saya khotbah jalur kontemplasi, saudara sekalian. Jadi waktu saya khotbah, mulut saya berbicara, hati saya berdoa. Kontemplasi itu, saudaraku. With my eyes open, saya khotbah, mata saya terbuka. Saya lakukan, saya ngomong, saya jelaskan, tapi hati saya berdoa. Saya sudah bisa membagikan 2 segmen itu, saudaraku. Ya, kita harus latihan itu, saudara sekalian. Itu harus latihan. Oke, jemaat? Oke? Nah, sekarang tadi kontemplasi yang short, yang singkat, 5 menit sampai 10 menit. Nah, kontemplasi yang long, yang lama, kontemplasi yang durasinya 30 menit sampai 1 jam, kita masuk jalur ke doa Bapa kami. Nah, sekarang kita baru masuk tentang doa Bapa kami. Jemaat konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, waktu saudara berdoa, membaca, atau mendengar tentang doa Bapa kami itu, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Apa yang muncul? Ya itu Pak, yang dibaca itu. Konsep apa yang muncul dalam pikiran saudara? Itu yang saya mau tujuan khotbah hari ini. Sehingga pada saat saudara berbicara atau ngomong atau berdoa tentang doa Bapa kami, sudah terjadi suatu pemahaman yang good dalam kehidupan kerohanian saudara sekalian. Apa yang terjadi? Saudara, coba perhatikan penjelasan ini. Saudara-saudaraku, doa Bapa kami itu, ia terdiri dari 6 segmen. 6 segmen. Yesus mengajar nih, Yesus mengajar ya, kalau berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Segmen 1. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Segmen 2. Berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Segmen 3. Dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segmen 4. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Segmen 5. Segmen 6, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa Bapa kami itu ada 6 segmen, saudaraku. 6 segmen. Nah sekarang, satu step lagi. Saudara menyimak. Doa Bapa kami itu saya lukiskan sebagai suatu segitiga sama kaki. Oke? Segitiga sama kaki. Sudut yang di atas, Tuhan. 2 sudut lagi di bawah. 1 sudut yang kiri, aku, kita sebagai manusia. Sudut yang satu lagi, orang lain, manusia lain. Jadi setelah aku ingat ya, doa Bapa kami itu kok dibuat segitiga sama kaki. Sudut atas, Tuhan. Sudut kiri, aku. Sudut kanan, orang lain. Ada satu lagi kelompok nanti saya bahas, itu kuasa jahat, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan. Doa Bapa kami itu, segmen pertama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu di segitiga titik atas itu kan Tuhan punya. Benar kan? Itu Tuhan punya itu tadi. Segmen itu. Segmen kedua. Berikanlah kami makan kami pada hari secukupnya. Itu segmen segitiga. Titik satu lagi, itu aku, kebutuhanku, berkat untuk kita itu. Segmen berikutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah itu segmen di segitiga
sudut yang bawah, saudaraku, sebelah kanan, itu orang lain. Nah, itu sudah menyangkut masalah relasi. Menyangkut masalah relasi antara saudara, relasi ring 1, ring 2, ring 3. Itu sudah berkaitan dengan aku, orang lain, dan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, seperti aku mengampuni orang lain, dan orang lain juga minta ampunan dari Engkau. Itu menyangkut masalah relation. Satu lagi, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Itu satu segmen itu berisi di dalam doa Bapa kami, saudaraku. Jelas ya? Ini penjelasan awal untuk kita memahami doa Bapa kami. Nah, kalau sudah jelas, sudah oke, segitiga saudara sekalian ya. Kalau ungkapkan doa Bapa kami, sudah ada konsepnya. Allah, aku, dan orang lain. Oke? Sekarang kita lanjut. Jemaat memperhatikan. Saudara-saudara sekalian, lewat jalur kontemplasi durasi 30 menit sampai 1 jam, tentunya tidak bisa di Starbucks, tidak bisa di kantor. Itu harus ada tempat tertentu. Doa malam di gereja, di menara doa, doa pagi, doa subuh, doa syafaat, itu 30 menit sampai 1 jam. Kita pakai jalur kontemplasi seperti itu, memahami lewat doa Bapa kami. Jemaat perhatikan. Segmen pertama. Dikuduskanlah namamu, itu Tuhan Yesus mengajar. Kalau engkau berdoa, doalah sedemikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam doa Bapa kami itu, first pointnya, segmen pertama itu, dikuduskan namamu. Holiness of God. Jadi jemaat sekalian, kalau saudara mau berdoa untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus, apa yang kita lakukan? Ini penting nih, ini disiplin dalam kehidupan berdoa jemaat. Nyanyi-nyanyi dulu, ngaku dosa karena engkau menghampiri Allah yang Maha Suci. Begitu. Itu doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajar loh, bukan aku yang ngajar loh, saudaraku. Dikuduskanlah namamu. Kita yang menghampiri Tuhan itu, ya kita tidak terhindar dari dosa. Ngaku dosa. Naikkan puji-pujian sampai suasana itu baik. Hati kita oke, kondusif suasananya. Baru kita berdoa jemaat. Karena Allah yang Maha Suci itu kita sedang menghampiri Dia. Ini konsepnya. Oke, jelas? Nah, kita masuk. Setelah itu, datang apa saudaraku? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu segmen 2 itu. Artinya apa? Dalam doa Bapa kami itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kehendak Tuhan itu nomor 1. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kehendak Tuhan tuh. Jadi kehendak Tuhan, saya sering jelaskan kepada jemaat, ingat, kehendak Tuhan itu seperti satu payung yang besar. Itu kehendak Tuhan nomor 1 itu. Di bawahnya segmen ketiga baru berisi kehendak kita. Berikan kami makanan pada hari ini, makanan kami pada hari secukupnya. Itu kehendak kita di situ. Tunggu dulu. Kehendak Tuhan seperti payung. Jadi saudaraku, dalam hidup ini, ketika kita belajar doa Bapa kami, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Nomor 1-nya saudaraku, kehendak Tuhan yang jadi loh. Gitu loh. Bukan kehendak kita loh. Jadi waktu kita belajar definisi doa, doa itu adalah untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Klop dengan doa Bapa kami itu. Doa itu juga boleh memohon sesuatu kepada Tuhan. Oke. Doa itu juga adalah untuk menyelaraskan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau untuk diklopkan. Itu fungsi doa, jemaat sekalian. Jelas? Jadi kehendak Tuhan payung gede, di bawah baru kehendak kita. Itu segmen 3. Berikan makanan kami pada hari ini secukupnya. Itu bicara kehendak kita, itu bicara mengenai berkat sudah. Jadi segmen 3 itu berkat untuk kita, saudaraku. Berkat itu, nah kalau sudah bicara mengenai berkat, dia akan masuk ke segmen 4. Segmen 4 sudah bicara mengenai relation, pengampunan. Nah, ada kesalahan dengan orang lain, ya saudaraku, timbullah manusia itu mungkin saling salah mengerti. Itu berarti relasi. Doa Bapa kami, segitiga jadi jelas ya. Aku sesama dan Tuhan. Gak lepas dari itu kok. What the Bible say, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diajari kitab suci, tidak lepas daripada segitiga itu saudaraku.
Allah, aku, dan sesama. Itu center point daripada kitab suci. Itu yang Tuhan bicarakan, saudaraku. Tuhan datang mencari manusia, Tuhan mengajarkan bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan semua itu, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Doa Bapa kami itu center point, saudaraku, segitiga itu. Oke? Nah, sekarang poin berikutnya, segmen 5. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berhenti sebentar. Cobaan itu dari siapa, saudaraku? Dari siapa? Apa beda ujian dengan cobaan? Ujian dari Tuhan. Sifatnya supaya kita, kelas iman kita naik kelas. Anak kita ujian supaya naik kelas. Cobaan datang dari setan. Sifatnya untuk menjatuhkan. Tuhan menguji Abraham. Tujuannya apa? Supaya iman Abraham naik tingkat. Iblis membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba kita referring kepada Ayub. Ayub itu diuji atau dicobai, saudara sekalian. Uniknya di perikop doa Bapa kami itu, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ujungnya dikaitkan dengan lepaskan kami dari kejahatan loh. Cobaan dengan kejahatan itu berkait, saudaraku. Ayub itu diuji atau dicobai? Dicobai ya, karena setan yang melakukan, tetapi atas persetujuan Tuhan. Betul kan? Tuhan bilang, oke, jangan engkau ambil nyawanya. Tuhan bilang, oke, habislah semua anak Ayub, habislah semua harta Ayub. Tuhan bilang, oke, datang penyakit kepada Ayub, tetapi jangan engkau ambil nyawanya. Setan itu tidak bisa sesuka hati bertindak sejahat-jahatnya. Nggak bisa, saudaraku. Tetap harus seizin Tuhan. Maka di doa Bapa kami itu, bagus sekali ayat itu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Still loh, Tuhan yang menjaga kita loh. Setan mau buat apapun, si jahat itu mau buat apapun, tetap ada Tuhan di situ, harus seizin Tuhan loh. Jangan membiarkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada kuasa si jahat yang akan menjahati kami. Itu di dalam doa Bapa kami loh, saudara sekalian. Itu ada loh. Oke. Nah, saudaraku, setelah itu segmen 6 apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekarang perhatikan. Di doa Bapa kami itu awalnya, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kudus kerajaan kehendak Tuhan. Di ujung doa Bapa kami ditutup dengan apa? Karena engkau empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ditutup oleh kalimat seperti itu. Jadi klop doa Bapa kami itu. Di tengah-tengahnya kehidupan orang percaya. Saudara takut apa? Saudara takut apa? Itu artinya, saudaraku, dalam doa Bapa kami sudah tersingkap Tuhan yang menciptakan sejarah kehidupan orang percaya. Tuhan yang mengiringi sejarah kehidupan orang percaya. Tuhan yang menolong dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Dan suatu hari Tuhan juga yang akan mengakhiri kehidupan orang percaya. Kuasa setan dan iblis dan kawan-kawannya tetap tidak bisa sesuka hati karena ada kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Ini loh, saudaraku, konsep tentang doa Bapa kami itu. Clear, jemaat? Jadi kalau jalur kontemplasi itu jadi jelas. Doanya jadi oke. Memahami Tuhan dengan cara yang baik. Jangan berdoa asal tutup mata, Tuhan, duit, 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 duit. Jangan, jemaat sekalian. Bukan cara begitu. Memahami apa yang Tuhan mau. Let thy will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi. Boleh minta Pak Pendeta? Boleh. Boleh minta. Boleh kok. Refer ke khotbah saya tentang ketika doa saya dijawab Tuhan. Coba ke situ. Perhatikan. Ketika Tuhan menjawab doa, itu sampai 4 seri saya khotbahnya, saudaraku. Perhatikan di situ. Apa yang aku mau, Tuhan mau. Apa yang aku tidak mau, Tuhan mau. Coba belajar ke situ. Kerohanian seperti itu, saudaraku.
Jadi ketika kita sudah sampai pemahaman seperti ini, saudara sekalian, waktu kita dengar doa Bapa kami, waktu kita ucapkan doa Bapa kami, saudara punya suatu wawasan Christian worldview yang baik. Itu Tuhan yang ngajar loh. Maka saya tadi mengatakan di awal, doa Bapa kami itu mengandung pengertian yang sangat dalam, pemahaman teologis yang sangat dalam. Bisa dikhotbahkan sampai berseri-seri banyaknya, saudaraku. Bisa 5 sampai bisa 10 seri, saudara sekalian. Iya. Tapi ini saya pakai khotbah seperti ini lewat praktikal teologi, lewat sedikit dikombin dengan sistematik teologi untuk kebutuhan umat. Supaya umat waktu berdoa itu membaca doa Bapa kami itu jadi jelas. Oh begitu ya Pak. Dalamnya sudah tersingkap, dalam sudah including semua kehidupan kita dan rencana Tuhan ya Pak. Yes. Itu center point. Maka Tuhan yang ngajar itu doa Bapa kami, saudaraku. Center point itu. Kan sangat terkenal doa Bapa kami. Oke saudaraku. Jadi waktu engkau berdoa, gunakan jalur kontemplasi yang short. Yang durasi pendek. Saya selalu saudaraku. Di mana aja. Anytime, anywhere. Orang kan tidak tahu. Di mana saudara? Pray with your eyes open. Doa dengan mata terbuka. Orang nggak tahu kita berdoa. Jadi tidak jadi orang munafik kita. Mau dimanapun oke. Oke? Good? Doa Bapa kami udah ngerti? Paham waktu baca langsung. Seorang menangkap segmen-segmennya. Iya ya Pak. Gitu ya Pak. Kehidupan kita ada di situ ya Pak. Yes. Tuhan yang mengawali. Tuhan yang memimpin. Dan suatu hari Tuhan yang mengakhiri kehidupan kita. Karena Dia yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudaraku, bawa pulang firman Tuhan hari ini tentang doa Bapa kami. Jadi waktu doa Bapa kami kita tidak sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi kita bisa memahami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Silakan referring ke YouTube Kristen saudaraku. Banyak dibahas tentang doa Bapa kami. Saudara belajar banyak hal di situ saudaraku. Yang benar, yang tepat saudara pahami. Yang tidak benar jangan diikuti jemaat sekalian. Sehingga menambah wawasan Kristiani saudaraku. Kristiani saudara untuk memahami tentang doa Bapa kami. Nah sekarang waktu berdoa kan sudah bagus kan? Bisa berdoa dengan mata tertutup, bisa berdoa dengan mata terbuka, bisa kapanpun berdoa. Orang yang tidak berdoa, orang Kristen yang tidak berdoa, ibaratnya manusia itu hidup harus menghirup oksigen. Ilustrasinya itu, orang Kristen harus berdoa. Manusia kalau tidak hirup oksigen, mati dia. Orang Kristen kalau tidak berdoa, kerohaniannya mati bos. Mati bos. Kembali kepada jemaat sekalian. Kau suka berdoa? Gak ada waktu Pak. Kalau sudah dengar khotbah ini, gak ada alasan, gak ada waktu. Karena jalur kontemplasi itu bisa kapan aja. Saya gak sempat. Doa 3 menit juga bisa. Saya udah ajarin kok kontemplasi 3 menit. Oke. Bisa. Di kantor duduk sebentar, ya, udah terima telepon, tutup telepon kan ada 3 menit. Tuhan saya harus bagaimana dengan urusan ini? Ajar aku ya Tuhan, matamu terbuka. Orang nggak tahu kamu lagi berdoa. Oke, bawa pulang firman Tuhan ini. Ini suatu disiplin kerohanian dalam berdoa loh jemaat. Suatu disiplin kerohanian loh. Jadi semua masalahmu bawa dalam doa dengan cara seperti ini. Kontemplasi yang singkat, kontemplasi yang panjang, lewat doa syafaat, lewat doa di gereja, lakukan itu, dan itu akan membuat kerohanian kita bertumbuh dengan baik. Doa adalah seperti suatu signal handphone untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa orang benar itu, doa orang yang sungguh-sungguh itu, orang yang tekun berdoa itu, kepekaan rohaninya kuat. Seperti signal handphone. Handphone kalau signalnya kuat, saudaraku, dia tidak macet-macet berita yang disampaikan. Gampang bagi kita untuk memahami apa yang Tuhan mau. Saudara yang masih muda, saudara yang remaja, pemuda, saudara yang sebaya, saudara yang sudah usia tua, saudara yang suka sekali berdoa, dengarkan khotbah hari ini. Hebat loh ini doa Bapa kami ini. Tuhan singkapkan kepada kita. Di Alkitab tertulis doa seperti itu. Mantap betul Tuhan kita itu. Amin. Oke jemaat, mulai belajar kepada kerohanian yang baik. Berdoalah saudaraku. Berdoalah senantiasa.
anytime, anywhere. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara sekalian, bagaimana kehidupan, disiplin rohani dalam berdoamu? Kau yang jawab Tuhan ya. Siapa tahu engkau berdoa pun, untuk engkau makan pun sudah tidak berdoa. Atau engkau malu dilihat orang. Siapa tahu kalau engkau hanya butuh aja, engkau baru berdoa. Kau sering berkata, doa berdasarkan kebutuhan, engkau salah besar. Doa bukan berdasarkan kebutuhan. Doa adalah suatu kegiatan yang sudah seharusnya setiap hari. Bukan karena kebutuhan. Bukan. Tapi kewajiban. Saudara sekalian, kewajiban. Coba lihat dirimu masing-masing jemaat yang sedang tertunduk. Berdoakah engkau? Setiap hari engkau berdoa? Punya waktu untuk Tuhan? Punya waktu untuk dirimu sendiri? Punya waktu untuk membangun kerohanianmu? Pendeta tidak bisa masuk ke bagian itu. Pendeta hanya bisa mengajar. Saudara sendirilah, dirimu sendirilah, disiplin sendirilah membuat engkau rohanimu baik di hadapan Tuhan. Pray with your eyes open. Anytime, anywhere. Pray with your eyes closed. Situasi, kondisi tertentu. Dan engkau pasti akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengar firman hari ini. Letakkan tangan-Mu di atas kepala mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka mantap imannya. Teguh beriman kepada Engkau. Karena dalam doa Bapa kami, tersingkap kebesaran, keagungan, kuasa penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami anak-anak Tuhan, kami adalah warga negara sorgawi. Suatu hari kami mati, kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari alam Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengajar kami untuk berdoa. Mengajar kami berdoa dengan keluh kesah tak terkatakan. Dan mengingatkan kami akan kitab suci, akan kebenaran yang sudah diwahyukan kepada setiap orang percaya. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.